Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan mencoba untuk memaparkan tentang tugas kajian prosa, yaitu untuk menganalisis struktural pada cerpen Datang dan Perginya Seorang Wali karya Badrul Munir Khair. Nah, saya menggunakan pendekatan struktural Burhan Nurgantoro di mana menjelaskan bahwa struktur karya sastra dapat diartikan sebagai susunan, penegasan, dan gambaran semua bahan dan bagian yang menjadi komponen yang secara bersama membentuk kebuatan yang indah. Nah, adapun kajian yang akan dikaji itu meliputi tema, plot, tokoh, penokohan, dan sudut pandang. Dan selanjutnya, alasan mengapa saya memilih cerpen ini, karena cerpen ini sangat atau banyak sekali mengandung nilai moral dan sikap dari tingkah laku para tokoh yang sesuai dengan pandangannya penulis tentang moral. Karya sastra cerpen, pembaca akan memperoleh pemikiran dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi kehidupan, sehingga sangat menarik untuk dikaji karena ini berkaitan tentang religi ya. Dari Datang Perginya Seorang Wali karya Badrul Munir Khair. Dan selanjutnya tentang pengarang dan karyanya, kenapa saya ambil. Nah, ini saya ambil cerpen ini terbitan 2023, ini masih tergolong baru. Karena Badrul Munir Khair lahir di Kabupaten Semenep 1 Oktober 1990. Salah satu cerpennya memperoleh juara 1 dalam sayembara penulisan cerpen seri tingkat mahasiswa ya pada 2009, dan karya lainnya juga banyak sekali. Dan selanjutnya tentang pembahasan yang saya bahas pada kali ini tentang analisis struktur cerpen Datang Perginya Seorang Wali karya Badrul Munir Khair, itu tentang tema. Nah, tema pada cerpen ini yaitu bertemakan tentang religius seorang wali. Nah, seperti pada kutipan di bawah ini. Mungkin itu adalah wali majnun. Betul, memang ada di antara wali Allah yang jenak bertindak di luar wajar manusia normal seperti kita, bahkan kelakuannya seringkali mendekati kegilaan. Nah, di sini ada tentang religinya ya, tentang seorang wali. Orang wali itu adalah orang yang mengabdi atau hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertemakan tentang religi. Selanjutnya tentang alur. Nah, alur dari cerpen Datang dan Perginya Seorang Wali ini menggunakan alur mundur. Kenapa menggunakan alur mundur? Karena ini menceritakan dari rangkaian cerita pertama dari meninggalnya seorang lelaki tua atau disebut wali tersebut, dan selanjutnya diceritakan dari awal mula datang ke pesantren ya. Dan selanjutnya tentang fungsi utama. Nah, fungsi utama ini adalah untuk mengetahui alur. Nah, dari fungsi utama ini dirangkum dari beberapa paragraf ya. Ya, contohnya yang pertama itu mengisahkan tentang meninggalnya laki tua di masjid pesantren. Yang kedua, tokoh kami aku merasa kehilangan laki tua itu. Yang selanjutnya, pertama kali datang laki tua itu menghabiskan seluruh waktunya di lingkungan masjid. Nah, ini dengan struktur fungsi ini diketahuilah alur mundur ya. Dan di sini dibuat bagannya. Dan selanjutnya tentang tokoh penokohan. Nah, tokoh penokohan ini sini ada 3 tokoh atau sentral yang diceritakan pada cerpen ini ya. Di antaranya tokoh lelaki tua, tokoh Kiai Jajuli dan santri. Saya bahas persatu. Tokoh lelaki tua itu, tokoh lelaki tua sebagai sosok laki yang agamis bertingkah ganjil seperti terdapat dalam kutipan di bawah ini. Nah, semakin hari tingkah ganjil laki itu semakin menjadi bahkan mengambil pakaian yang sedang dijemur laki itu bahkan mengambil bantal dan kasur santri yang sedang dijemur dan memindahkannya ke salah satu sisi teras masjid. Nah, berarti ini menggambarkan tentang tokoh yang ganjil.
Dan kutipan berikutnya adalah para ustadz tidak mampu mengambil tindakan pada laki tua itu karena laki itu sangat kental tentang ilmu agama ya. Jadi antara ganjil dan dia memahami ilmu agama. Dan selanjutnya tentang Kiai Jajuli. Tokoh Kiai Jajuli itu merupakan tokoh yang bijaksana. Seperti pada kutipan di bawah ini, Kiai Jajuli dahulu bahwa laki tua itu jangan sampai disakiti. Para santri harus belajar sabar menghadapi tingkah ganjil laki tua itu. Ini berarti tentang tokoh Kiai Jajuli tentang kesabaran ya. Dan selanjutnya tentang tokoh kami atau aku dalam cerita ini. Nah, tokoh aku adalah nama kata ganti dari kata santri dan laki itu. Contohnya ada orang berebut mikrofon yang untuk azan duhur ketika giliran tugas azan sehingga merasa kesal. Jadi tokoh kami itu diantaranya merasa kesal beberapa kutipan ini. Nah, dengan kejadian tersebut menjadi desas-desus siapa asal-usul laki itu. Semenjak Kiai Juli mengaji kepada laki itu perasaan sadar di balik keanehan yang ditunjukkan oleh laki itu untuk menutupi atau menyembunyikan kewaliannya. Jadi tokoh kami di sini ada yang merasa kesel, ada yang merasa senang, ada yang merasa takjub, dan seterusnya. Untuk latar, nah latar ini ada dua ya, latar waktu dan latar tempat. Latar waktu yang sering muncul di cerpen ini adalah ada mendominasi 30 kata itu latar pesantren. Selain pesantren, ini tempatnya masjid, asrama, makam Mbah Kiai Karnawi, dan dalam Kiai Jajuli. Itu untuk tempatnya. Untuk waktunya, dari beberapa kutipan itu menunjukkan waktu pagi, siang, sore, dan malam ya. Dan selanjutnya sudut pandang. Nah, sudut pandang dalam cerita datang dan perginya seorang wali menggunakan sudut pandang persona pertama aku. Nah, dikatakan sudut pandang persona pertama sebab dalam cerita menetapkan posisinya sebagai salah satu tokoh dalam cerita, yaitu kata kami dan kata saya. Dalam cerita ini selain itu dari awal hingga akhir cerita yang digunakan pikiran dan perasaan kami santri atau tokoh aku. Contoh kutipan di bawah ini. Dauki Jajuli itu sontak membuat kami, aku, dan teman-temanku yang menyaksikan laki itu ketika sedang berada di rumah Ki Jajuli terkejut dan merasa bersalah di antara kalimat tahlil yang berkumandang dan ratusan santri dan pengajian yang mengatakan laki tua itu pengisahan terakhirnya. Entah kenapa diam-diam aku menyesal karena mengerti rahasia kecil tanda kewaliannya. Nah, ini dari kutipan halaman 6. Dan selanjutnya adalah tentang gaya bahasa ya. Gaya bahasa dalam datang dan perginya seorang wali karya Badrul Munir ini menggunakan gaya bahasa yang lugas, sederhana, belajar ini sangat membantu pembaca untuk memahami isi cerita secara keseluruhan. Nah, pengemasan kita secara apik mulai gaya bahasanya, pemikiran tokoh utama yang jelas dengan kemasan yang sederhana namun mampu menimbulkan pesan kepada pembaca untuk mengetahui baris demi baris atau mengetahui maksud baris demi baris pada cerita. Nah, kesimpulan dari kajian cerpen ini atau cerpen Datang dan Pergi Seorang Wali karya Badrul Munir Khair merupakan cerpen yang bertema religi ya, seorang wali dan menggunakan alur mundur. Tokoh cerpen dalam cerita ini lelaki tua atau wali Kiai Juli, kami sebagai santri atau merupakan tokoh aku merupakan tokoh sentral dalam cerpen ini. Nah, kehadiran ketiga tokoh tersebut merupakan penggerak dalam cerita cerpen ini.
Nah, sudut pandang yang digunakan itu menggunakan sudut pandang persona pertama aku. Nah, gaya bahasa yang lugas dan sederhana pada cerpen ini sangat membantu pembaca untuk memahami isi cerita ini secara keseluruhan. Nah, itu saja yang dapat bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk segenap ya pendengar atau yang melihat video ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahannya. Dan apabila ada benarnya itu semata-mata taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.